Manusia merupakan makhluk yang dianugerahi akal pikiran oleh Tuhan. Dengan adanya akal pikiran tersebut, tentunya kita dapat memanfaatkannya untuk berpikir. Namun, kamu sendiri tahu nggak apa itu berpikir? Berpikir adalah daya jiwa yang dapat meletakkan hubungan-hubungan antara pengetahuan kita. Berpikir merupakan proses yang dialektis. Artinya, selama kita berpikir, pikiran kita dalam keadaan tanya jawab untuk dapat meletakkan hubungan pengetahuan kita. Sederhananya begini, kalian tentu bisa dengan mudah mengerjakan soal berikut ini. Nah, jika kamu dengan mudah mengerjakannya, itu karena kamu sudah menghafalnya. Namun coba kerjakan dengan cepat soal berikut. Maka kamu melakukan yang namanya proses berpikir. Kita harus mengerti terlebih dahulu sebuah pengetahuan informasi mengenai cara mengerjakan soal tersebut. Baru kemudian kita bisa mengerjakannya. Jadi bukan tentang kamu pintar atau bodoh, tetapi tentang kamu mengetahui informasi cara mengerjakan hal tersebut atau tidak. Ilmu berpikir sangat penting untuk mengambil sebuah keputusan, untuk menghasilkan keputusan yang cepat dan tepat, serta mampu menganalisa dengan lebih luas, jernih, objektif, serta sistematis. Menurut Dr. Edward de Bono, mendefinisikan berpikir sebagai suatu keterampilan untuk mendayagunakan kecerdasan berdasarkan pengalaman. Edward de Bono adalah seorang psikolog yang menulis buku dengan judul Six Thinking Hats pada tahun 1985. Menurutnya, manusia memiliki 6 gaya berpikir yang diibaratkan sebagai 6 buah topi. Edward de Bono adalah seorang pakar terkemuka dalam mengajarkan keterampilan berpikir dan penggagas konsep berpikir lateral. Kemudian mengembangkan teknik-teknik formal tersebut menjadi teknik kreatif. Suatu hari Edward de Bono pernah ditantang sebuah perusahaan di mana di kantor perusahaan tersebut memiliki masalah dengan lift. Hampir seluruh karyawan merasa lift kantor tersebut terasa sangat lambat karena lift tersebut sudah tua dan kuno. Namun, jika diganti biayanya terlalu besar dan di luar kemampuan perusahaan. Edward de Bono dengan santai menjawab, jika lift Anda terasa lambat, ya Anda buat saja lift itu terasa cepat. Pimpinan perusahaan itu pun kebingungan. Edward de Bono menyarankan agar lift dipasang cermin-cermin di setiap sisinya. Berdasarkan survei, para karyawan tersebut tidak lagi merasa lambat menggunakan lift. Pada saat menggunakan lift, karyawan sibuk memperhatikan diri mereka sendiri di depan cermin. Ini adalah contoh berpikir lateral atau menyamping dengan mencari solusi di luar jalurnya atau di luar kebiasaan. Untuk berpikir ternyata ada caranya. Edward de Bono mengungkapkan sebuah metode berpikir yang ditulis dalam bukunya 6 topi berpikir. 6 topi berpikir adalah topi imajiner, di mana setiap topinya merepresentasikan sudut pandang. Topi yang pertama yaitu topi putih. Topi putih mewakili sifat netral dan objektif. Ketika Anda mengenakan topi putih, artinya Anda sedang mengumpulkan informasi yang diperlukan sebanyak-banyaknya. Informasi ini berupa fakta, data, grafik yang netral dan objektif, yang bersifat informasi, bukan opini atau interpretasi. Topi putih melambangkan kita berpikir fakta, data, dan informasi. Data seperti angka-angka pasti, fakta sebenarnya atau sebuah bukti, dan bukan opini atau anggapan. Misal kamu mengatakan menurut saya, sepertinya, dan lain-lain, maka itu adalah sebuah opini. Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam topi putih contohnya, informasi, fakta atau data apa saja yang kita ketahui. Informasi apa yang belum dimiliki. Informasi apa yang ingin kita katakan. Informasi apa yang harus kita miliki sebelum maju ke tahap selanjutnya. Bagaimana mendapatkan informasi, informasi mana yang paling relevan, dan yang paling penting, apakah informasi tersebut valid. Topi putih ini sangat penting karena kualitas dari setiap keputusan yang dibuat tergantung dari kualitas informasi yang kita punya. Selanjutnya, topi merah. Topi merah melambangkan emosi, intuisi, feeling dan perasaan tanpa memperhatikan fakta. Topi merah melambangkan emosi manusia. Mengenakan topi merah artinya kita diajak melihat persoalan dari sudut pandang emosi dan perasaan.